Ya karena itu adalah hal yang paling penting kan untuk kita kan. Kita pasti akan mikirin kita akan tinggal di mana. Nah, properti itu menjadi yang nomor satu. Kita akan berusaha mencari tahu informasi. Oke, kalau kita pilih propertinya di daerah ini kira-kira enak nggak? Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini gua akan membahas mengenai kalau mau ke Kanada, kita memang harus cari info. Nah, tapi harus sebanyak apa sih info yang kita dapatkan? Nah, gua buat video ini di jam makan siang di kantor dan suasananya sedikit berisik ya guys ya. Karena di kiri kanan gua ini sebenarnya pabrik-pabrik semua. Cuman memang di sini bagusnya itu di Kanada itu seperti ini nih guys ya. Walaupun gua ada di kawasan industri, tapi tetap aja ada banyak lapangan hijaunya. Ini di belakang gua ini ada 3 apa 4 lapangan baseball. Dan kalau lagi summer nih banyak anak-anak kecil biasa gunakan lapangan ini untuk summer camp. Nah, summer camp ini biasa mereka suka ada kayak minor league ya, liga kecil untuk baseball gitu ya. Gua share hal ini berdasarkan pengalaman gua pribadi dan juga berdasarkan research gua ya. Jadi tentu saja pendapat gua mungkin akan berbeda dengan pendapat dari teman-teman yang lain. Jika di antara teman-teman ada yang pendapatnya berbeda, silahkan tulis di komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, oke guys? Oke guys, bicara mengenai cari informasi, tentu saja kalau kita baru datang, kita memerlukan informasi sebanyak-banyaknya. Ataupun kalau kita belum berangkat, kita di Indonesia pun sudah bisa melakukan research ya, untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kehidupan di Kanada ini. Apalagi zaman sekarang guys, dimana sudah ada channel YouTube, udah ada Google, ada TikTok, Instagram, Facebook, sosial media udah bertebaran di mana-mana. Tentu saja lebih mudah untuk kalian mencari informasi ya mengenai kehidupan di Kanada. Nah, berkaitan dengan mencari informasi, biasa tuh kita tuh akan mencari informasinya berkaitan dengan apa saja sih? Yang pertama, tentu saja kita pasti akan mencari informasi mengenai properti. Ya, karena itu adalah hal yang paling penting kan untuk kita kan. Kita pasti akan mikirin kita akan tinggal di mana. Nah, properti itu menjadi yang nomor satu. Kita akan berusaha mencari tahu informasi. Oke, kalau kita pilih propertinya di daerah ini kira-kira enak nggak? Daerah ini aman apa enggak ya? Nah, jauh dari public transport atau tidak? Untuk sekolah anak juga gimana nih di daerah ini? Nah, tentu saja itu menjadi hal yang penting ya untuk kita cari informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan properti. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting tentu saja berkaitan dengan pekerjaan. Ini berkaitan dengan dapur kita ya. Dimana kalau dapur ngebul, tentu saja proses imigrasi akan berjalan dengan baik. Tapi kalau nggak ngebul, nah ini yang nanti akan berat nih. Nah, untuk pekerjaan tentu saja itu sangat penting. Kita harus networking seluas-luasnya di awal-awal, mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai cara melamar pekerjaan di sini bagaimana, cara membuat resume yang baik bagaimana, networking yang baik juga bagaimana. Dan kalau bisa kita networkingnya ini perluas pergaulan kita, jangan hanya dengan sesama teman orang Indonesia yang ada. Kita bergaulah dengan orang-orang lain ya. Karena di Kanada ini, di Toronto ini tepatnya, wah negara ini multicultural banget guys. Semua suku bangsa ada di sini ya. Nah, tentu saja itu sangat penting sekali. Lalu yang ketiga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Nah, tentu saja ini hal yang penting untuk kita mencari informasi sebanyak-banyaknya. Contohnya nih, kalau di sini, di supermarket di sini kalau kita belanja kita bisa price match. Nah, bagaimana sih price match? Bagaimana sih cara kita melakukan price match itu? Nah, tentu saja kita kan harus cari tahu informasinya. Nah, kalau dengan kita banyak bergaul, tentu saja kita akan mengerti mengenai price match ya. Price match itu kurang lebih gambarnya seperti ini nih. Kita dapat flyer nih, oh supermarket A nih lagi ada diskon nih barang coklat ini. Nah, kita belinya di supermarket B. Nah, di supermarket B itu ternyata menerima price match. Jadi kita bawa flyer yang di supermarket A, kita bilangin nih, ini di supermarket A harganya sekian. Nah, di supermarket B itu pas kita bayar, kita bisa didiskon harganya sesuai dengan yang ada di flyer di supermarket A. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya guys ya. Lalu biasa poin berikutnya itu sebagai newcomer kita akan mencari informasi mengenai bagaimana nih kalau menyetir. Nah, karena menyetir itu sesuatu yang sangat penting juga ya di Kanada. Nah, berkaitan dengan menyetir tentu saja yang paling pusing ialah pertama itu mikirin SIM-nya. Nah, karena di sini untuk ujian SIM itu
Nggak seperti di negara-negara lain yang gue pernah tinggalin, dimana kadang-kadang untuk membuat SIM itu kita bisa pakai calo ya. Nah di sini nggak bisa guys. Di sini untuk kalian tes tertulis kalian harus datang untuk tes tertulisnya. Lalu untuk road test juga kalian harus melakukan uji praktek ya. Praktek tesnya itu nggak gampang guys, karena banyak peraturan baru di sini yang kalian mungkin nggak terbiasa dengan cara menyetir yang ada di Indonesia dulu. Ya di sini lebih banyak aturannya untuk menyetir. Nah untuk itu tentu saja kita perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Kita bisa cari tahu ya dari pengalaman teman-teman yang sudah lulus dari ujian SIM itu bagaimana tuh tips and triknya. Nah lalu berkaitan dengan mobil tadi, tentu saja juga kita mesti pikirin asuransinya kan. Nah untuk asuransi mobil ini juga termasuk salah satu biaya yang paling mahal di Kanada guys. Nah jadinya kita juga pengen tahu kan tips and triknya, cara mengetahui atau cara mencari asuransi mobil yang murah, yang oke itu gimana. Nah kita tentu saja bisa mendapatkan informasinya dari banyak teman-teman yang sudah menjalaninya ya. Mereka mungkin bisa memberi tips and triknya. Oh ternyata harus di asuransi A nih, karena ada diskon kalau kita misalkan punya membership apa gitu kan. Nah itu tentu saja akan baik ya. Nah cuman kalau menurut gua ada satu prinsip yang kita harus jalanin, dimana prinsip itu ialah prinsip secukupnya. Nah itu yang menurut gua penting. Karena kenapa? Seperti kalau kita makan kan, kita makan terlalu sedikit, tentu saja kita akan cepat lapar. Tapi kalau kita makan terlalu banyak, nanti kita jadi overweight kan. Nah, seperti itu juga dalam mencari informasi. Kalau cari informasi terlalu sedikit, nanti tentu saja kita bisa ketinggalan akan banyak hal. Tapi kalau kita cari informasi terlalu banyak, nanti juga kita bisa blenger dengan informasi yang ada yang saking banyaknya itu ya guys ya. Jadi menurut gue itu yang penting juga tuh ya, secukupnya itu ya. Jadi kalau menurut gua yang terpenting itu dalam mencari informasi itu ialah seperti ini nih. Ini berdasarkan pengalaman gua waktu itu ya. Gua juga ngalamin guys, karena gua coba cari informasi sebanyak-banyaknya, akhirnya gua blenger sendiri ya. Nah menurut gua tips yang baik untuk mencari informasi ialah satu, itu cari informasi dari sumber yang menurut kamu sumber informasinya itu baik dan oke, bisa dipercaya. Nah itu yang paling penting, bukan seberapa banyak. Mungkin gak usah terlalu banyak, tapi beberapa orang yang kamu cari informasinya itu valid dan relevan dengan kamu. Lalu yang kedua itu ialah networking dengan teman-teman yang menurut kamu itu ialah positive thinking dan sejalan dengan pikiran kamu. Janganlah bergaul dengan, memang sih kita bisa bergaul sebanyak-banyaknya, tapi kalau ntar kita bergaul dengan kebanyakan orang-orang yang negative thinking, yang banyak mengeluh komplain terus soal Kanada, akhirnya nanti kamu malah patah semangat. Baru kamu landing sebentar udah patah semangat, akhirnya pengen pulang ke Indonesia. Nah, gaulah dengan teman-teman yang positive thinking, yang bisa mensupport kamu, yang bisa mendukung karir kamu di sini ya. Nah jadi menurut gue sih itu yang terpenting ya. Wajar aja jika kita memang pasti akan mencari informasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Tapi setelah itu jangan lupa difilter guys. Difilter, dipilih yang menurut kalian masuk dengan pemikiran kalian dan juga sejalan. Jadi kalian filter, pilihlah yang sejalan dengan pemikiran kalian. Gaulah dengan teman-teman yang positive thinking. Jadi kurang lebih seperti itu aja guys pemikiran gue hari ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan thank you for watching. Bye!